Halo guys, akhirnya kita lanjutkan lagi ya seri identifikasi kebutuhan dengan membagikan e-book gratis. Seri identifikasi kebutuhan yang merupakan kali ini seri yang ketiga, di mana barang yang kita angkat di sini yaitu kendaraan, ya kendaraan yang barang kita angkat. Kan kendaraan dinas sering suka dibeli kan sama instansi pemerintah kan, walaupun sebagian sekarang sudah ada yang sewa-sewa sih ya, gitu ya. Bagaimana kita melakukan analisis kebutuhan ketika kita mau mengambil keputusan kendaraan yang model kayak gimana yang mau kita beli? Nah, e-book gratis ini sangat membantu ya. Nanti versi fullnya akan kita jual berupa isian Microsoft Word. Ya, formulir identifikasi kebutuhan tinggal bisa Anda beli di versi e-book yang lain, nanti sedang disiapkan. Tapi setidaknya Anda nikmati dulu e-book gratis ini, yaitu adalah identifikasi alternatif kebutuhan kendaraan untuk kantor pemerintah. Nah, langkah pertama seperti dijelaskan konsep 9 langkah. Kita cari tahu dulu informasi ya, berbagai macam kendaraan dinas gitu ya yang berpotensi dibutuhkan pemerintah. Apa saja? Dari pandangan saya ada 5 klasifikasinya, jenis ya. Pertama ada sedan atau MPV atau multipurpose vehicle ya. Sedan atau MPV ya. Jenis yang kedua adalah SUV, sport utility vehicle, SUV ya. Jenis ketiga adalah pickup. Ya, memang kita butuh pickup Pak, butuh ya. Ini sama kendaraan itu mobil ya ini ya. Jenis keempat adalah bus mini atau mikro gitu ya. Bus mini atau minibus atau mikro ya. Ya, ini yang banyak gitu ya. Kelompok kelima adalah kendaraan listrik. Nah, ini juga jadi perdebatan tuh di beberapa Pemda ini, milih beli listrik atau beli minibus ya gitu ya. Gitu. Jadi 5 ya, sedan, SUV, pickup, minibus ya, dan kendaraan listrik ya EV ya. Sedan itu fungsinya ya transportasi, ini cocoknya untuk transportasi untuk pejabat dan delegasi, cocoknya belinya adalah sedan, walaupun nggak mesti juga ya, tapi setidaknya kecenderungannya adalah ini kalau untuk pejabat dan delegasi cocoknya sedan ya. Kenyamanan tinggi, fiturnya lengkap ya. Contohnya yang populer itu ya Camry, ada Wuling, Almas gitu ya gitu. Jenis yang kedua SUV. SUV ini kalau butuhnya ini adalah mobilitas di medan berat dan perjalanan jarak jauh. Maka kalau butuhnya itu untuk itu, kalau boleh saran ya model-modelnya yang mobil kendaraan yang SUV, yang sport utility vehicle. Kalau kebutuhan untuk medan berat dan perjalanan jarak jauh. Kan ada mobil-mobil kendaraan dinas yang memang fungsinya alat perang ya. Ya kayak gitu, itu SUV, itu cocok kebutuhannya. Daya jelajahnya tinggi, ruang kabinnya luas, contohnya Fortuner, DVSK Glory, merek lokal tuh. Tahu bisa enggak ya. Nah, ketiga itu adalah pick up ya, pickup. Nah, ini cocoknya adalah kalau kebutuhannya ini adalah untuk transportasi barang dan logistik ringan. Kalau kebutuhannya itu ya jangan beli mobil SUV, jangan beli mobil sedan. Ya gila apa, kebutuhan belinya itu adalah untuk transportasi barang dan logistik ringan kok mah belinya mobil SUV kan gitu ya. Jadi itu kemampuan angkut barangnya efisien, ketahanan terhadap berbagai kondisi jalan. Contohnya Triton ya, Isuzu Tetraga itu ya, contoh-contohnya itu ya, saya berikan contoh-contoh. Ya, keempat ini yang favorit nih ya, minibus ya. Ini adalah transportasi personil dalam jumlah sedang. Ini transportasi personil. Ya, pertimbangannya adalah transportasi personil. Nah, gitu, maka kebutuhannya itulah untuk itu ya, kapasitas penumpangnya cukup untuk kelompok kecil ya, fleksibilitas penggunaan ya. Ya, kemudian ya kelima ya mobil listrik. Ya, mobil listrik nih, solusi ramah lingkungan untuk transportasi perkotaan. Jadi mobil listrik kalau kebutuhan kendaraan pemerintah itu fungsikan untuk transportasi pemerintahan ya, jangan perjalanan jarak jauh Anda beli mobil listrik. Ya bisa-bisa aja sih mobil listrik yang baru-baru sekarang itu jauh-jauh, tapi ya kalau boleh saran ya, fungsikan kalau memang kebutuhannya untuk transportasi perkotaan, maka Anda bisa pertimbangkan mobil listrik ya, dengan pertimbangan yang lain tentunya ya.
Ciri khasnya apa? Emisinya nol ya, biaya operasional rendah, harganya nihil tapi ya gitu ya. Segala macam pertimbangan. Contohnya apa? Tesla Model 3, ada Wuling Mini EV ya, itu ya. Seperti itu. Langkah kedua kita mengklasifikasikan nih spek, klasifikasi spek. Jadi kalau kualitas rendah, menengah dan tinggi. Kalau rendah itu speknya itu ya dasar ya, dasar bahan bakarnya rendah, terbatas, fitur keselamatan serta daya tahannya rendah. Ya, kita kalau menengah itu sudah ada spek yang lebih baik ya. Dan sudah ada peningkatan efisiensi bahan bakar, fitur keselamatannya sudah lebih memadai ya. Kendaraan kualitas menengah itu memang untuk menanggung beban kerja yang lebih berat dan memiliki umur penggunaan yang lebih lama. Kalau yang klasifikasi spek yang tinggi, ya ini yang spek yang unggul ya, efisiensi bahan bakar terbaik, teknologi keselamatan dan kenyamanan canggih, serta durabilitas dan reliabilitas yang luar biasa ya. Itu. Nah, jadi Anda memang harus menghitung total cost ownership-nya. Nah ini kita berikan contoh nih, misalkan Pak, kalau misalkan untuk bagian TU Pak, cocoknya kalau bagian TU itu butuh mobil dinas, butuhnya yang kayak gimana Pak? Dari sisi jenis dan dari sisi klasifikasi spek. Nah itu jadi seperti yang jelas di video sebelumnya, kalau mengambil keputusan itu minimal ada 2 pertimbangan utama, jenisnya apa, klasifikasi speknya apa. Ya, jenis yang tadi itu 5 tadi, klasifikasi spek yang tadi kita bicarakan ada rendah, menengah, tinggi. Ya dari situ baru kita mengambil keputusan ya. Pertimbangan ketiga ya duitnya ya, duitnya ya. Nah, baru itu mengambil keputusan ini apakah kita barang ber-TKDN, PDN impor, lihat-lihat dulu jadi jenisnya apa, speknya apa dan kebutuhannya apa. Nah kalau misalnya bagian TU apa Pak cocoknya? Kalau boleh saran dari e-book ini menyarankan kalau bagian TU cocoknya adalah model bagian TU ya, modelnya adalah yang MPV atau yang model 2 alternatif ya, MPV atau yang minibus ya, seperti itu. Yang speknya spek menengah, jangan spek yang rendah, jangan pula spek yang tinggi ya, seperti itu. Jadi justifikasinya apa? Kenyamanan ya, efisiensi bahan bakar, biaya operasional ya. Kualitas menengah itu menawarkan tingkat kenyamanan yang memadai untuk perjalanan jarak pendek hingga menengah, penting untuk menjaga kinerja pejabat staf selama perjalanan dinas ya. Seperti itu. Dan perhitungan anggarannya ya ini sangat mudah kalau mobil itu, karena mobil itu sudah dipublis harganya ya, semua merek mobil itu sudah dipublis. Mengapa kalau saya ditanya sama auditor, kenapa nggak milih yang kualitas rendah, jangan murah gitu? Jawab begini, untuk kebutuhan bagian TU loh ya ini ya. Ya kendaraan yang rendah ini ya mungkin memang menawarkan penghematan awal dalam pembelian, namun kurang dalam kenyamanan dan keamanan yang dapat mempengaruhi kinerja dan kesejahteraan pejabat dan staf. Efisiensi bahan bakar yang lebih rendah dan biaya perawatan yang tinggi jangka panjang menjadi pertimbangan. Kemudian kalau mengapa kok enggak yang beli yang kualitas tinggi aja sekalian gitu. Ya, dan atau yang model yang SUV gitu sekalian gitu. Ya, pertimbangannya ya meskipun menawarkan tingkat kenyamanan keamanan yang lebih tinggi, kendaraan dengan spek tinggi atau mobil SUV gitu ya, itu ya harganya tinggi, biaya operasional juga besar, dan ini enggak ekonomis untuk mengingat anggaran yang terbatas dan kebutuhan operasional yang tidak memerlukan kemampuan khusus kendaraan tersebut untuk bagian TU. Nah itulah cara-cara untuk menganalisis ya secara sederhana ya. E-book gratis ini bisa Anda manfaatkan untuk mengambil keputusan jenis apa yang cocok ya, apakah jenis sedan, MPV, SUV, pickup ya, minibus atau kendaraan listrik, dan klasifikasi spek apa yang cocok, apakah rendah, menengah, dan tinggi. Kemudian cari tahu informasi harganya, dari situ bisa mengambil keputusan spek apa, dan Anda bisa mengambil keputusan apakah Anda beli barang ber-TKDN, PDN atau impor. Lihat kebutuhannya, ketersediaannya di pasar. Pertimbangan lagi konsep yang lain, yaitu 7 pertimbangan yang dituangkan di buku kerja e-purchasing. Itulah implementasi. Silakan Anda download gratis, memanfaatkan sebaik-baiknya. Beli sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan ya. Sukses, jaga integritas, tingkatkan kompetensi, dan teruslah berinovasi. Sukses.